Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Sebelum kita masuk materi, Bapak akan memberi wawasan terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu nanti siswa diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis jaringan komputer dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan jenis-jenis gambar jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Baiklah, kita masuk ke materi. Jaringan dapat diartikan sebagai sekumpulan perangkat yang terhubung satu sama yang lain, baik melalui media transmisi, baik itu kabel maupun nirkabel, di mana perangkat-perangkat komunikasi tersebut bisa berupa komputer, bisa berupa smartphone, NVC, RFID, maupun perangkat-perangkat komputer yang lain yang dapat mengirim dan menerima pesan melalui jaringan komunikasi. Lalu, agar perangkat tersebut dapat saling bertukar informasi maupun bertukar data, maka diperlukan perangkat penghubung seperti hub, switch, router, access point, maupun modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Pada umumnya, jaringan komputer itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan komputer ini biasanya mencakup area kecil. Maka dari itu, jenis jaringan ini sering digunakan pada rumah, sekolah, kantor maupun gedung. Kemudian yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan yang satu ini biasanya digunakan pada ruangan yang lebih luas dan besar. Biasanya untuk wilayah satu provinsi maupun lebih. Jaringan MAN ini menyambungkan pada beberapa jaringan LAN agar cakupannya areanya lebih luas. Misalkan saja kantor pusat terhubung dengan beberapa kantor yang ada di cabang. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. Jenis jaringan ini merupakan jaringan yang paling besar karena sudah memanfaatkan satelit, kemudian fiber optik dan wireless. WAN bisa melintasi antar negara dengan negara satu dengan negara yang lain. Misalkan saja seperti kantor otomotif pusat dengan beberapa kantor cabang yang ada di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Jaringan interkoneksi fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu point to point dan point to multipoint. Yang pertama adalah point to point, merupakan topologi yang sangat sederhana. Topologi ini menghubungkan secara langsung satu perangkat ke perangkat yang lain. Sedangkan point to multipoint memanfaatkan media penghubung untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Ada beberapa topologi pada point to multipoint. Yang pertama adalah topologi star atau bisa disebut sebagai topologi bintang. Topologi star merupakan bentuk jaringan di mana terdapat satu penghubung atau switch yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer. Kelebihan topologi ini yaitu tahan terhadap lalu lintas jaringan, fleksibel, tingkat keamanannya lebih tinggi. Kemudian kekurangannya, yang pertama adalah biaya jaringan tentunya lebih mahal dibandingkan dengan topologi yang lain. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Kemudian jaringan ini tergantung pada switch atau media penghubung. Kemudian yang kedua adalah topologi mesh. Topologi mesh ini atau sering disebut dengan topologi mata jala, suatu bentuk hubungan antar perangkat secara langsung ke perangkat yang lain yang ada di dalam jaringan. Kelebihan topologi ini tentunya privasi dan keamanannya terjamin. Kemudian mudah diidentifikasi permasalahannya pada saat terjadi kerusakan koneksi. Sedangkan kekurangannya, apabila jarak jauh
diperlukan repeater memiliki sifat robust terhadap jaringan gangguan koneksi antar komputer apabila kabel bermasalah. Kemudian yang ketiga, jaringan bus atau topologi bus. Topologi ini memakai kabel koaksial sebagai media transmisi dan kabel tersebut sebagai backbone bagi seluruh komputer yang terhubung. Kelebihannya, layout kabel lebih sederhana. Mengembangkan jaringan baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang sudah ada. Kemudian hemat dalam penggunaan kabel. Sedangkan kekurangannya, diperlukan repeater untuk jarak jauh bila terjadi gangguan di sepanjang kabel pusat. Kemudian yang keempat, yaitu topologi tree. Nah, topologi tree ini merupakan topologi jaringan yang berbentuk hierarki, yang mana antar koneksi menghubungkan hub atau switch yang masing-masing hub tersebut terhubung dengan kabel backbone. Nah, kelebihan topologi ini tentunya mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Apabila ada gangguan, mudah untuk dideteksi dan kemudahan dan kekurangannya dalam manajemen jaringan. Nah, sedangkan kekurangannya, banyaknya sambungan dapat mengakibatkan data menjadi lambat. Apabila kabel backbone bermasalah, maka komputer keseluruhannya bermasalah atau mengalami gangguan. Kemudian yang kelima adalah topologi ring atau cincin. Nah, topologi ring ini merupakan topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik-titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke kedua titik yang lain sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk suatu cincin. Nah, kelebihannya mudah dalam perancangan dan pembuatannya. Kemudian performa sinyal dan aliran data stabil bahkan lebih baik. Dari topologi bus meskipun mengalihkan data yang lebih berat. Jika terjadi permasalahan, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang atau pemasangan jaringan yang baru. Kemudian yang kekurangannya, jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan akan ikut error juga. Sekian pembelajaran kali ini terkait dengan jaringan. Setelah ini Bapak instruksikan kalian mengerjakan LKPD. Waktunya 45 menit. Nah, LKPD tersebut sudah Bapak kirim di Google Classroom di bawah sini. Nah, kemudian untuk link evaluasinya sebagai tolak ukur pemahaman kalian dalam materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.